Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat ya, kamu sudah naik kelas 2. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 untuk kelas 2 sekolah dasar pada subtema hidup rukun di rumah. Adik-adik sudah siap? Ayo tonton video ini sampai habis ya, jangan di skip. Perhatikan gambar yang ada pada video ini. Di situ ada gambar anak yang sedang berboncengan sepeda. Ada gambar orang yang kerja bakti. Ada gambar orang yang sedang memberikan minuman ya, seorang anak memberikan minuman. Nah, bagaimana perasaan kamu melihat gambar tersebut? Apa yang mereka lakukan? Pernahkah kamu melakukan hal tersebut? Hidup rukun di rumah. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun. Semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Seperti gambar yang ada pada layar ini adalah gambar kerukunan ya, gambar hidup rukun. Apakah kamu memiliki adik? Apakah kamu memiliki kakak? Sudahkah kamu hidup rukun sama adik dan kakakmu? Apakah kamu sering berantem? Apakah kamu sering bertengkar? Jika kamu sering berantem atau bertengkar, berarti di dalam rumahmu belum terjalin hidup rukun di rumah. Hal itu harus kamu hilangkan karena itu bukan perbuatan yang terpuji. Nah, kamu bisa mulai hidup rukun dengan adik dan kakak kamu. Jika dengan adik, kamu harus mengalah supaya tidak terjadi pertengkaran karena kamu sudah dewasa, kamu sudah menjadi seorang kakak. Jika dengan kakakmu, kamu harus menghormati karena kakakmu lebih tua dari kamu, supaya hal tersebut tidak terjadi pertengkaran di rumah kamu dan di rumah kamu bisa terjalin kerukunan. Ayo jawablah pertanyaan berikut. Apa judul bacaan di atas? Bagaimana perasaan kamu melihat gambar tersebut? Bagaimana sikap kakak terhadap adiknya? Kamu bisa berlatih soal ini dengan menulisnya di buku tulis atau dengan cara membaca dan menjawab saja. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawa buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Perhatikan kata yang bercetak miring. Di situ ada dua kata yang bercetak miring, yaitu buah tangan dan buah hati. Kata bercetak miring yang telah kalian temukan disebut ungkapan. Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Contohnya, di situ ada buah hati. Buah artinya bagian dari tumbuhan yang berasal dari bunga. Hati artinya organ badan yang berwarna kemerah-merahan di kanan atas rongga perut. Jika digabung, buah hati artinya anak. Lanjutkan percakapan di bawah ini berdasarkan teks tadi ya. Itu ada seorang ayah memberikan oleh-oleh, membawa buah tangan atau oleh-oleh kepada anaknya. Apa yang sebaiknya kamu ucapkan jika kamu diberi sesuatu oleh seseorang?
Coba kamu bisa menuliskannya pada kolom yang dikosongi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Yuk kita simak selanjutnya. Buku-buku tersebut akan mudah kamu hitung jika kamu bisa mengelompokkan buku tersebut. Satu kelompok sama dengan 1 puluhan, 5 puluhan sama dengan 5 puluhan sama dengan 50. Nah, di situ ada sekelompok buku yang berisi puluhan sebanyak 5, yaitu 50. Dan sisanya yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam satu kelompok puluhan ada 7. Berarti banyaknya buku ada 57. Di gambar ini ada berapa banyak buku yang sudah dikelompokkan ke dalam puluhan? Ayo dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelompok puluhan buku. Jadi 7 puluhan sama dengan 70. Sedangkan buku yang tidak bisa digabungkan ke dalam kelompok puluhan ada 7. Kenapa tidak bisa digabung ke dalam kelompok puluhan? Karena 7 itu belum mencukupi satu kelompok puluhan karena jumlahnya belum ada 10. Jadi tidak bisa dikelompokkan ke dalam puluhan. Sehingga banyaknya buku ada 77. Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, di situ sudah ditata, dikelompokkan satu kelompok berisi 10 buku. Sehingga ada 100 buku atau 10 tumpukan. Nah, ternyata ada 10 tumpukan yang terdiri dari 1 puluhan, yaitu 10 tumpuk. Artinya dalam rak buku tersebut ada 100 buku. Amati gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. 1 kubus satuan. Kubus satuan berjumlah 10. Digambarkan menjadi 1 kubus puluhan. Ingat, 1 kubus satuan jika digabungkan maka akan menjadi 1 kubus puluhan. Hitunglah jumlah kubus satuan berikut. Di situ ada berapa kubus puluhan yang sudah digabungkan? Iya, betul. Ada 10. Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan yang berjumlah 100. Sehingga jika ada 100 kubus ditambah 30 ditambah 8, maka banyaknya kubus ada 138. Kamu bisa melanjutkan dengan latihan menghitung jumlah kubus berikut ini. Di situ ada kubus ratusan ditambah kubus puluhan ditambah kubus satuan. Kamu bisa menjumlahnya. Banyaknya kubus ada titik-titik, dibaca titik-titik. Nomor 2 juga seperti itu. Ada 1 kubus ratusan, ada kubus puluhan, itu bisa dihitung, dan ada kubus satuan. Yang nomor 3 kamu perhatikan kubus ratusannya ada berapa? Ada 2 ya di situ.
Ada kubus puluhan juga, ada kubus satuan. Selanjutnya, kamu akan belajar menulis cara membaca bilangan berikut. Di situ ada angka 121. Kamu bisa menulis hurufnya 121 itu bagaimana menulisnya? 168, 207, 224, 315. Kamu bisa menuliskannya. Adik-adik, sekarang kita akan belajar panjang pendek bumi. Bisakah kamu membedakan panjang pendek bumi pada lagu? Bunyi yang panjang terdengar lebih lama dibandingkan bunyi yang pendek. Seperti lagu di bawah ini ya. Itu lagunya 1-1 aku sayang ibu. 1-1 aku sayang ibu. 2-2 aku sayang ayah. 3-3 sayang adik kakak. 1-2-3 sayang semuanya. Nah, kalau adik-adik mendengar itu, mana yang suaranya terdengar lebih panjang, mana yang suaranya terdengar lebih pendek. Nah, suara yang terdengar lebih lama dibandingkan yang pendek tadi bisa kamu tandai dengan tanda. Kalau yang pendek misalnya tanda titik, kalau yang panjang tanda garis. Nah, seperti ini ya. Berilah tanda titik pada bagian yang dinyanyikan pendek dan berilah tanda garis pada bagian yang dinyanyikan panjang. Kamu bisa menemukannya dengan cara lagu itu kamu nyanyikan berulang-ulang dan kamu akan menemukan panjang pendeknya lagu tersebut. Selamat mencoba. Terima kasih. Itulah adik-adik pelajaran yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Dan klik tanda lonceng supaya kamu tidak ketinggalan video kami. Sampai jumpa di pembelajaran yang selanjutnya ya. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.